Americano satu. Dingin? Panas? Panas. Oh, panas aja. Mau panas dulu nggak? Kita gas aman. Kadang musim hujan itu juga malah semakin asik ya, karena jalurnya itu juga lumayan sepi. Biasanya orang-orang yang nggak pakai mantol itu lebih memilih untuk istirahat. Oke ya, lagi-lagi dan terus saja kembali di channel saya. Kali ini kita akan riding touring, solo touring dari Purbalingga menuju Wonosobo. Kita lewat jalur yang dituntut harus fokus, karena jalurnya itu sangat lebar dan luas, mulus dan halus. Jadi ya memang kadang sering bikin ngantuk, apalagi cuacanya juga cuaca mendung mesra seperti ini ya. Seperti apa keseruan reading kita kali ini? Mari kita meluncur untuk reading kita start dari Bojong Sari ya. Kita start dari Bojong Sari Purbalingga, jarak masih 80 km, kurang lebih jarak tempuh 2 jam kita nanti bisa sampai Wonosobo. Sekarang jam 2:30, artinya nanti kita sampai Wonosobo sekitar 4:30. Dan jalur yang akan kita lewati nanti adalah jalur yang mulus lebar. Jadi kita dituntut untuk konsentrasi, fokus, tidak boleh ngantuk. Nah, jalur ini juga jarang terjadi macet ya, walaupun kadang libur panjang, tapi jalurnya masih ramai lancar karena jalurnya memang lebar. Jadi kendaraan itu bisa bergantian, bisa selip-selipan. Nah, cuman kadang tetap aja ada kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba muncul mendahului atau balapan dan sebagainya, karena namanya juga di jalan banyak karakteristik pengendara ya. Jadi ya kita tetap harus waspada. Ini kita masih di jalur Purbalingga. Bagaimana kabar teman-teman ya? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan dilancarkan segala urusan, dan kita nanti lanjut di jalur setelah menuju arah Banjarnegara ya, karena ini masih terlalu jauh. Nanti depan kita belok kiri. Oke, kita sudah masuk jalur Purbalingga Klampok ya, jalan Purbalingga Klampok. Dan sekultur saya di Purbalingga itu ternyata kalau di Bangjo itu banyak yang merobos lampu merah ya. Ya mohon maaf ya, kalau di Wonosobo juga ada sih beberapa, tapi kalau di sini tuh banyak banget. Ya mungkin karena intensitas warganya yang lebih banyak daripada Wonosobo. Jadi pas lampu merah sudah berhenti, saya berhenti itu dari belakang masih bus ada 2, 3 sampai 5 kendaraan yang nerobos lampu, dan ini sudah di Bangjo kelima atau keberapa lah, sering banget seperti itu ya. Padahal oke, kita melewati bundaran ya. Oh, harusnya tadi langsung kanan ya. Ya udah, nggak apa-apa lah, putar dulu nggak apa-apa. Jadi kayak aneh aja ya. Soalnya kalau ke Magelang, Jogja itu menurut saya jarang-jarang banget sih ya ada yang nerobos lampu. Ya ada, tapi katakanlah 1-2 lah. Ketika lampu baru aja merah itu masih lah. Nah ini tuh merahnya udah agak lama itu masih diterobos saja gitu loh. Nggak habis pikir sih saya, tapi ya gimana, mungkin kalau sudah kebiasaan dan mungkin juga sudah tahu mungkin aman, atau karena sudah
prediksi nggak masalah mungkin ya, tapi sih saran saya buat teman-teman ya tetap safety riding ya, kita nggak usah melanggar peraturan lalu lintas, kita patuhi aja, kita tetap memakai perangkat keselamatan, helm, mantol, sarung tangan, sepatu dan sebagainya ya. Riding kita semakin aman dan umur kita juga panjang. Oke, ini suasana habis turun hujan, dari langit masih apa ya, tadi ini lepas ya, untung masih bisa ketemu. Yang penting sih ininya sih, ini soalnya kalau cari itu harganya 100 lebih. Kita simpan di kasih dulu. Oke, kita lanjutkan. Jalurnya lumayan sepi ini teman-teman. Tadi pas di situ apa kayak ada polisi tidur yang tiga jurut terus jatuh, itu patah, itu padahal paling mahal ya, angkat saya yang paling mahal sekitar 75 atau 90 ya, nggak apa-apa lah, saya taruh di sini. Untung tadi masih berasa ya, soalnya kalau saya nggak berasa kan hilang, jatuh. Yang paling disayangkan sih ini mounting DJI nya, karena kalau beli lagi 100.000, 135 kalau yang merek Telesin ya. Kalau yang ori itu malah lebih mahal kayaknya kok. Oke, depan masih lurus, kita ambil arah Semarang. Wow, nah seperti ini teman-teman. Kalau Bang Jo itu masih banyak yang suka merapas lampu, padahal kan tadi kelihatan ya bahwa lampu sudah merah agak lama. Yang sering terobos itu yang arah lurus sama arah yang belok kiri. Ayo kita masuk ke jalur khas Purbalingga Banjarnegara ya, jalur hot mix. Jadi kendaraan kita itu ngumpul-ngumpul dibikin tidak ngantuk. Untuk mulus itu mulus dan lumayan lebar. Kita sampai sini lumayan macet ternyata ya, ramai juga. Wih, ini nggak berani ya, pelan-pelan aja. Nah, kita juga belum hafal banget jalur sini, takutnya nanti ada jalur-jalur tak terduga. Oke, kalau ini aman karena depan itu sepeda motor. Oke, kita gas terus, ambil kanan terus, speeding sedikit ya, sesekali speeding lah, masa kita hanya slow riding terus. View-nya teman-teman sebelah kanan ya, pesawahan. Oke, depan kita belok kiri. Nanti ketemu lampu merah. Hari tadi ketemu lampu merah terus ya. Ketemu lampu merah dan ketemu orang-orang yang menerobos lampu merah. Nah, itu sih, walaupun sudah atau belok kiri jalan terus ya. Belok kiri, ikuti lampu lalu lintas. Sudah terlanjur. Saya malah ikut-ikutan nakal ini teman-teman. Ya kita jalan terus, belok kiri jalan terus ya tadi. Maaf ya, saya nggak sengaja. Oke, ini kita masuk jalur hot mix. Asik banget. Jalurnya lebar, lurus, dan bertekstur kasar. Cocok untuk riding biar nggak ngantuk. Lurus lumayan jauh 6 km. Buktinya Banjarnegara juga habis hujan, beberapa sudah pakai mantel, juga
Oke, kita lanjut lagi nanti ya. Ya seperti inilah rasanya riding di jalur Purbalingga ke Banjarnegara ya. Kita ditutupi atau ditemani kanan kiri ini pohon-pohon, rasanya semakin menambah suasana ini menjadi sejuk, suasana perjalanan kita menjadi sejuk. Dan ini juga lumayan panjang, nanti kita sampai di depan itu masih pepohonan-pepohonan. Nah, kita ringkaskan ya, jalurnya sepi, rame, agak sepi tapi juga lumayan rame. Jadi ya nggak rame-rame amat tapi nggak sepi-sepi amat gitu ya, mungkin ya menggambarkannya mungkin seperti itu. Oke, kita belum istirahat ya, lumayan capek sih, cuman ya kita lanjutkan dulu. Mungkin kita nanti istirahat di sekitar alun-alun Banjarnegara atau di Kalibenda mungkin nanti. Tapi hujan-hujan begini naik motor di bawah pepohonan juga agak menakutkan ya, takutnya ada petir yang menyambar terus pohonnya jatuh atau petirnya bocor. Jadi kilatan petirnya itu ada yang menjalar kemana-mana, terus kita kenakan, itu juga berbahaya. Oke, kita melewati jembatan Kali Serayu yang berwarna coklat. Itu ada kapal, itu gunakan untuk menambang batu kali. Ini sampai sini kita kembali diberi gerimis-gerimis mesra. Oke ya, kita lanjutkan nanti setelah sampai Banjarnegara. Jadi lumayan jauh juga ya jalanan hotmiknya ini, mungkin sekitar 30-an kilometer ya. Ya, walaupun ada juga beberapa titik tambalan-tambalan aspal seperti ini ya, kadang ada aspalnya lagi, terus nanti depan hotmik lagi. Tapi ya secara keseluruhan itu ya lumayan jauh juga, sekitar mungkin bisa lah 30 km. Ini jalanan lumayan sepi, masih rintik-rintik hujan, sepertinya ini hujan merata. Oke, kita gas aman. Kadang riding hujan itu juga malah semakin asik ya, karena jalurnya itu juga lumayan sepi. Biasanya orang-orang yang enggak pakai mantol itu lebih memilih untuk istirahat atau berhenti sejenak mampir di warung atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ya, atau juga yang di rumah pengen keluar juga menahan kepergiannya karena hujan nunggu hujan reda ya. Intinya seperti itu. Oke, kita sudah hampir keluar jalur hotmik, kita masuk jalur aspal yang bikin terlena. Apakah nanti saya terlena? Oh, tentu jangan ya, jangan sampai terlena. Kita nanti tetap harus fokus. Kalau memang dirasa harus istirahat ya kita nanti istirahat. Dan view sunset perjalanan ke barat sebenarnya di sini itu sangat keren ya, tapi kita karena arah sebaliknya, kita ke arah timur, jadi ya kita nggak dapat view sunset. Kalau kita mau ke Purwokerto, terus Banyumas, Jakarta tuh jam-jam segini tuh viewnya keren. Jadi karena kita mau pulang ke Wonosobo, kita nggak bisa dapat view sunset. Oke guys, lumayan ramai juga ya. Nah, jalur ini tuh jarang macet teman-teman ya, sekalinya macet biasanya cuman seperti ini aja, ramai lancar seperti ini. Kalau macetnya itu biasanya nanti kalau arah ke Wonosobo ya sekitar Solomerto ke atas itu nanti macet. Kalau arah ke
Purwokerto ya atau Banyumas ya biasanya jarang macet sih, suka ya arah sana juga biasanya jarang-jarang macet. Ini harus berhati-hati teman-teman, ternyata yang mulus-mulus pun sudah mulai korengan ya, ternyata nggak mulus-mulus amat, sudah nggak mulus ya. Kalau bandingkan Wonosobo mah ini masih oke, masih mulus. Wonosobo arah Sapuran, arah manapun itu yang bikin gede-gede ya, nggak apa-apa lah, tetap saya cinta Wonosobo. Jadi ngopi dulu, ini asik ini sebenarnya. Jadi nanti terlalu lama ya. Soalnya kayaknya di depan ini kan ada warung kopi yang sebelah kiri itu lumayan keren tempatnya. Jadi karena kita agak buru-buru ya, kita gaskan aja. Atau mungkin nanti Indomaret ya, Americano lah nantilah buat melepas lelah, karena sudah lumayan capek juga sih. Nanti kita reading jam berapa? Tengah 2 atau jam 2 ya, tadi jam 2, sekarang sudah jam 3, sudah 1 jam. Hampir setengah perjalanan. Ya nikmati aja perjalanannya, nikmati prosesnya, karena kadang yang kita perlu nikmati itu prosesnya, bukan tujuannya. Dan ini saya biasa touring sendiri ya, saya yang jalan-jalan bareng itu baru yang sama Gilar Motovlog, itu pun pakai motor sendiri-sendiri, nggak boncengan. Jadi selama konten saya belum pernah konten yang berboncengan, bonceng angin terus. Ya nggak apa-apa ya, yang penting happy. Oke, kita gaskan lagi, perjalanan kita masih jauh. Masih 1 jam 22 menit, 57 km lagi ya, 10 km kita istirahat ya. Jalur aspal Klampok menuju Banjarnegara itu lurus mulus ya, jadi kadang kayak bikin ngantuk. Tapi alhamdulillah kali ini karena cuacanya hujan, kita bisa lumayan fokus. Tapi kalau cuacanya pas lagi panas itu bisa sulit. Ya, kendaraan seperti itu kadang gugup gitu ya, membahayakan pengendara lain. Ini bro, ramenya yang ke arah sebaliknya agak rame ya, mungkin habis untuk wisata dari Dieng, dan kita justru malah pulang ke Dieng. Ya begitulah hidup, kadang kita hanya tukar posisi aja. Ya, nah ini mulai ngantuk ini. Harus fokus dan hati-hati. Mungkin apa ya, nyanyi mungkin biar nggak ngantuk. Ya soalnya jalurnya memang bikin terlena teman-teman, mengajak kita untuk tidur atau melamun. Sudah kuat. Oke, kita gaskan lah, gas speeding dulu. Kalau mau istirahat kok kayak apa ya, males copot-nyopotnya aja sih.
Ini kalau nggak hujan sih saya sudah wajib istirahat ini, karena memang terbawa ngantuk, terbawa suasana. Padahal belum lama ya saya bilang ini saya belum ngantuk, tapi setelah Bangjo cuman berhenti sebentar teman-teman, langsung berubah situasinya, langsung menjadi ngantuk. Oke, kita masih lanjut ya. Kalau istirahat mungkin nanti kita sudah jam 3:30 lah. Kita gaskan dulu. Ya, kita sudah hampir sampai alun-alun Banjarnegara ya. Kita sampai kota Banjarnegara. Mungkin nanti kita ngeres di Indomaret atau Alfamart ya, yang ada americanonya. Karena ini untuk membantu fokus kita biar lebih terjaga lagi. Atau mungkin kalau kopi yang di pojok alun-alun ini sudah buka ya, kita ngopi di pojok alun-alun ini aja nggak apa-apa. Kita lurus ini kopi angkringan. Kita cuma angkringan, nggak ada kopinya. Maksudnya kopi yang ini, kopi asli, kan kopi kapal api, kopi saset itu, tapi kopinya kopi murni. Oke. Ini kota kulineran Banjarnegara ya. Oh, saya belum ya, belum pernah konten ke sini. Pengen sih, pengen. Sedang mengaspal. Bingung saya tadi. Apa nanti kita nyari-nyari dulu, kalau nggak salah di depan sana nanti setelah setelah makam ya, setelah makam. Kalau dulu sih ada Alfamart dan Indomaret, kalau nggak salah Alfamart dulu, terus ada Indomaret. Cuma nanti kita pastikan dulu. Yang ada kopinya itu yang mana? Oh, malah kedai kopinya sudah buka ya. Kebenaran ya. Ini helm saya kan agak mengembun, jadi kalau mencari-nyari tempat itu kayak agak susah. Wow, jalannya berlubang-lubang teman-teman. Ayo gaskan. Masya Allah, harus hati-hati, banyak lubang teman-teman. Nah, kita pelan-pelan aja karena minimarketnya itu di kiri jalan. Nah itu ya, mulai kelihatan itu Maret. Jadi apakah ada americanonya? Kita cek dulu ya, kalau ada kita meres, kalau nggak ada kita lanjut nyari minimarket berikutnya. Seingatku sih di sini ada, seingatku. Wah, kita meres dulu lah. Mbak, americano satu. Dingin, panas? Panas. Oh, panas aja. Cobain dulu nggak? Paling mau bayarnya pakai duit ya, Kak? Oh ya, nggak apa-apa.
Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi kita sudah ngeres di Indomaret ya. Menurut saya rekomendasi sekali itu, Indomaretnya recommended untuk teman-teman yang mau ngeres di minimarket, karena tempatnya itu luas, bersih, dan kamar mandinya juga oke. Kamar mandinya itu untuk yang cowok ada satu kamar mandi dalam ya, dan yang satunya di sebelahnya itu ada untuk uretor apa itu namanya, lupa ya, pokoknya yang buat kencing berdiri itu lah. Kalau kamar mandi perempuannya saya nggak tahu ya, karena saya nggak masuk. Tapi kalau dilihat tadi ada 2 pintu di kamar mandi perempuan, dan kopinya juga lumayan ya, americano. Dan kita sudah ngopi, tenaga sudah terisi kembali, sudah hangat, badan ini sudah terasa hangat, terus pikiran segar, mata segar, semangat membara. Kita gaskan walaupun hujan-hujan, tetap semangat. Dan sedikit informasi saja mungkin saya sampaikan budget touring Wonosobo Purbalingga ya dalam 1 hari. Jadi pertama kita isi bensin 85.000 di pom bensin Kalibenda, 85.000, terus jajan siomay 10.000, berarti 95 ya. Batagor dulu, Batagor 10.000, 95 ya, 95. Terus jajan makan siang itu Indomie telur sama aqua, itu 17.000. 95 tambah 17, 112, 112 tambah kamar mandi 2.000 sama aqua 4.000, 6.000 ya, 6.000 tambah 112, 118.000 ditambah tadi saya makan siomay 10.000, 126 tambah aqua dan le mineral dan americano 23.000, jadi total 149.000 ya. Ya cukup murah ya, tapi kita tidak masuk wisata ya. Kalau masuk wisata mungkin ya tetap sekitar 170.000 ya. Bagi saya uang 150.000 buat touring ya asik ya, daripada kita habiskan untuk main slot. Menurut saya mending buat touring, sama-sama habis dalam 1 hari, tapi pengalaman dan manfaat yang kita rasakan itu jelas berbeda. Oke, kita masuk ke Kalibenda, wilayah Kalibenda, Depo Pelita ini sebelah kiri. Dan untuk teman-teman mungkin yang ingin istirahat di Indomaret yang tadi itu patokannya setelah alun-alun, teman-teman lurus arah Dieng atau Wonosobo, itu Indomaret pertama kiri jalan, yang setelah makam pahlawan, pokoknya setelah Alfamidi lah, ada Alfamidi, terus maju sedikit nanti ada sekitar berapa meter ya, mungkin nggak ada 200 meter lah, kita 100 meteran itu kiri jalan ada Indomaret. Dan ini masih hujan gerimis mesra ya. Jalan lurus sudah tidak ngantuk lagi, sudah aman, sudah fokus ya.
Jadi misal teman-teman ya yang mau ke Wonosobo atau ke arah manapun lewat jalur ini, kalau sudah ngantuk, sudah mulai terlena, saya sarankan ngeres, dan ya bisa ngeres di Indomaret yang tadi atau mungkin minimarket yang lainnya. Dan ya terserah teman-teman sih, tapi kalau saya merekomendasikan Indomaret yang tadi. Oke, kita gaskan.